Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Belajar AMI. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 5, pembelajaran 1 dan 2 pada kelas 5 SD. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan loncengnya dinyalain supaya nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Pada kesempatan sekarang ini kita akan belajar tentang ekosistem di tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada kesempatan sekarang ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 dengan muatan Bahasa Indonesia KD 3.7, IPA KD 3.5 dan SBDP KD 3.3. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru tentang properti tari daerah, siswa mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti tari dengan tepat. Jadi, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita perhatikan gambar hewan langka asli dari Indonesia berikut ini. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Kamu boleh bertanya dengan guru dan sama orang tuamu juga loh, jika kamu masih belum mengerti, dengan cara mencatat nama-nama hewan, kemudian habitat dan jenis makanannya. Jadi, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem yaitu berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, peran makhluk hidup dalam rantai makanan adalah ada 3. Yang pertama, perannya sebagai produsen. Kenapa dikatakan produsen? Karena makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Kemudian, peran yang kedua adalah sebagai konsumen. Karena makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bergantung pada makhluk lain. Contohnya hewan.
Kemudian selanjutnya peran makhluk hidup yang ketiga adalah sebagai pengurai. Sebagai pengurai karena makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang piramida rantai makanan. Dalam piramida ada tingkat paling bawah atau paling banyak itu adalah produsen. Produsen ini adalah tumbuhan hijau. Di atasnya produsen itu adalah konsumen satu. Konsumen satu jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan produsen. Konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan omnivora atau hewan pemakan segala. Di atas konsumen satu selanjutnya ada konsumen dua. Konsumen dua ini jumlahnya juga lebih sedikit dibanding dengan konsumen satu. Konsumen dua ini hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Selanjutnya di atas konsumen 2 ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Jumlahnya pun lebih sedikit atau paling sedikit dibanding dengan jumlah-jumlah rantai makanan yang lain. Konsumen 3 atau konsumen puncak ini adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, demikian untuk susunan rantai makanan berdasarkan piramida.
Berikut kita akan mempelajari tentang aliran energi yang terdapat di dalam rantai makanan. Produsen atau tanaman memiliki jumlah energi terbesar karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Nah, jadi disinilah untuk rantai makanan bisa kita simpulkan seperti ini, mulai dari produsen sampai ke tumbuhan hijau sampai ke produsen kembali ya. Kita akan lanjut kembali, tapi jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita perhatikan obrolan sebuah keluarga berikut. Ini ada anak, ayah, dan juga ibu. Ibu, buku ini menjelaskan tentang rantai makanan ya, Bu? Iya, Nak. Ibu beli kemarin, hadiah untuk kamu. Wah, buku itu bisa kamu gunakan untuk belajar menyusun karangan non-fiksi loh, Nak. Kalian sudah mempelajari cara menentukan ide pokok. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi, kamu harus mencari informasi berdasarkan fakta yang kamu baca dari berbagai sumber. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Perhatikan langkah-langkah menulis karangan non-fiksi berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Selanjutnya, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik. Kemudian, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. Selanjutnya, membuat kalimat utama dari ide pokok. Kemudian membuat kalimat penjelas berdasarkan informasi tambahan. Selanjutnya, baru kita menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi paragraf yang padu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh karangan non-fiksi berikut. Contoh menulis karangan non-fiksi. Yang pertama, topik yang diambil adalah
Harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Yang kedua, membuat daftar kosakata. Contohnya, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Selanjutnya langkah yang ketiga, menulis ide pokok dari kosakata yang ditentukan. Contohnya, harimau adalah pemangsa dalam ekosistem hutan. Selanjutnya baru kita membuat kalimat utama. Contoh kalimat utamanya, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Setelah kita membuat kalimat utama, selanjutnya kita membuat kalimat pendukung. Contoh kalimat pendukungnya, harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Kalimat pendukung yang kedua, dalam rantai makanan ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat pendukung ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Dari kalimat pendukung, kalimat utama, ide pokok, daftar kosakata, dan juga topik yang diambil, baru kita susun menjadi sebuah kalimat. Contohnya, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Nah, inilah contoh karangan non-fiksi. Sampai di sini, jangan lupa kalian bisa membaca menulis karangan non-fiksi dari berbagai sumber buku bacaan yang ada di rumah kalian. Dan ini bisa kalian minta bantuannya sama orang tua, kakak, dan kakak kalian di rumah. Dapat kita simpulkan, keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Kita mau lanjut, tari apa ya yang bisa diinspirasikan untuk membuat yang ada hubungannya dengan ekosistem? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, jadi contoh tari daerah tentang berkah Tuhan lewat ekosistem adalah yang pertama, tari Caping Ngancak. Berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja, mulai dari menanam, merawat, hingga memanen. Selanjutnya yang kedua adalah tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsanya tersebut. Nah, tari daerah ini diambil dari ekosistem yang ada. Tahukah kamu properti apa yang digunakan tarian di samping? Ya, benar sekali. Properti yang digunakan adalah caping. Caping merupakan topi yang sering dipakai oleh para petani ketika mereka berada di sawah. Caping ini
dibuat dengan cara dianyam. Oke, demikian pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut pembelajaran berikutnya pada video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa terlebih dahulu like dan subscribe supaya tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.